Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Jadi, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini diberkahi ya. Oke, total yang join ada 34, 35, 36, 36 ya. Oke, kita mulai saja ya. Untuk materi pertama, suara saya bisa kedengaran dengan jelas ya. Oke, untuk materi pertama itu kita akan belajar radiologi anatomi, itu angiografi torak. Oke, jadi uh, torak itu memiliki bentuk meruncing pada bagian atas torak dan berbentuk kerucut. Kemudian terdiri dari sternum, 12 vertebrae, 10 pasang iga, yang terakhir di anterior dalam segmen tulang rawan, dan 2 pasang iga yang melayang. Nah, kemudian torak itu ada lapisan namanya pleura. Pleura adalah membran aktif serosa dengan jaringan pembuluh darah dan limfatik. Jadi si pleura ini dia itu akan melindungi si pulmo atau paru seperti itu agar si paru tidak bergesekan langsung dengan tulang iga atau tulang vertebra. Oke, struktur torak. Nah, rangka dada atau torak tersusun dari tulang dan tulang rawan. Torak berupa rongga berbentuk kerucut, di bawah lebih besar daripada di atas dan di belakang lebih panjang daripada bagian depan. Ini bisa dilihat ya. Jadi ini diafragma. Diafragma itu bentuknya itu seperti bukit ya. Jadi bagian depannya itu lebih tinggi, bagian belakangnya lebih landai. Tadi kan sudah dijelaskan juga kalau torak itu bagian belakangnya, bagian depan sama bagian belakang itu lebih panjang bagian belakang gitu. Di bagian belakang torak dibentuk oleh 12 vertebra thoracalis. Di depan dibentuk oleh sternum. Di bagian atas oleh clavikula, di bagian bawah oleh diafragma. Jadi itu batas-batasnya ya. Kemudian di samping kanan kiri itu dibentuk oleh kedua belas pasang iga atau ribs yang melingkari badan mulai dari belakang, dari tulang belakang sampai ke sternum bagian depan. Ini anatomi seperti ini saya rasa sudah dipelajarinya sebelumnya ya. Jadi kita hanya mereview ulang untuk anatomi struktur toraks secara umum seperti itu. Selanjutnya di dalam rongga toraks itu terdapat pulmo atau paru. Selain pulmo itu ada juga jantung ya. Cuma di sini tidak dijelaskan lagi karena kemarin kita sudah belajar tersendiri untuk anatomi jantungnya ya. Jadi kita langsung saja ke spesifik ke toraknya gitu. Nah, lung atau pulmo terbagi atas dua, yaitu pulmo dexter dengan 3 lobus dan pulmo sinister dengan 2 lobus. Ini dexternya 3 lobus, superior, middle, sama inferior. Kalau pulmo yang sinister itu cuma 2 lobus, superior lobe sama inferior lobe. Nah, di sini bentuknya itu ada lingual. Nah, lingula ini berfungsi untuk letak apex cordi atau apex jantung seperti itu. Kemudian pulmo kiri lebih kecil dibanding pulmo kanan. Setiap lobus dari pulmo seperti balon yang diisi dengan spons. Kemudian udara akan keluar masuk melalui satu jalan. Gitu. Satu jalan berarti hanya melalui ini, melalui trachea. Jadi trachea, karina, terus pulmo kanan, pulmo kiri gitu. Nah, pulmo dibungkus oleh selaput yang mengelilingi kedua paru-paru dan memisahkan paru-paru dari dinding dada yang disebut dengan pleura yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya pleura merupakan selaput tipis yang mengelilingi pulmo dan melapisi bagian dalam tulang rusuk. Bagian tabung bronchial dilapisi dengan silia atau rambut halus, bergerak dengan cara bergelombang yang berfungsi untuk membawa mukus atau lendir
atau misal kalau kita lagi batuk berdahak, nah itu nanti dia akan ada mekanisme untuk pengeluaran dahak itu sendiri. Nah, untuk si mukus itu keluar dari paru-paru. Jadi makanya kita kalau batuk berdahak, kita batukin itu pasti ada yang keluar gitu ya. Nah, bronkus memiliki banyak percabangan ketika memasuki paru-paru menyerupai cabang pohon terbalik gitu. Diameter bronkus sekitar 1 mm. Nah, ini ya anatominya ya, ada laring, trachea, terus karina, percabangan antar pembaginya. Ada bronkus, ada bronchiolus, nanti habis itu ada alveolus, alveoli, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, bagian bronchiolus merupakan percabangan dari bronkus dan ujung bronchiolus terdapat alveolus. Jamaknya atau lebih banyak lagi itu disebut dengan alveoli, yang merupakan kantong udara tempat pertukaran CO2 dan O2. Kemudian alveolus atau alveoli yang lebih kecil lagi, karbon dioksida yang merupakan limbah dari metabolisme masuk dari darah ke alveoli. Di antara alveoli terdapat interstitium yang merupakan lapisan tipis sel berisi pembuluh darah yang mengoptimalkan kerja alveoli. Kemudian bagian otot dan tulang, diafragma berperan untuk memisahkan rongga dada dan rongga perut. Nah, ini ada diafragma ya di bawahnya ya, memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Kemudian di sini bisa dibaca ada visceral pleura, kemudian ada parietal pleura, kemudian ada pleura cavity untuk membungkus parunya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembuluh darah. Yang pertama itu ada pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar itu berhubungan langsung dengan jantung. Jadi sama seperti kemarin kita belajar anatomi kardiak. Kardiak itu kan berkaitan dengan pulmo. Nah, sebaliknya pulmo juga berkaitan dengan kardiak karena mereka itu saling menyatu gitu. Nah, pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan jantung terdiri dari aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior dan inferior, dan vena pulmonalis gitu. Nah, yang bagian dari paru itu adalah arteri pulmonalis dan vena pulmonalis gitu. Kemudian pembuluh darah besar, yang pertama aorta, itu berpangkal pada ventrikel kiri, ini kemana sudah dijelaskan ya. Kemudian membawa darah bersih dari jantung ke tubuh dan kepala. Kemudian arteri pulmonalis berpangkal dari ventrikel kanan, membawa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Jadi dia keluar dari ventrikel kanan. Kemudian vena cava superior membawa darah kotor dari tubuh bagian atas dan kepala dan bermuara pada atrium kanan. Kemudian vena cava inferior membawa darah kotor dari tubuh bagian bawah dan bermuara pada atrium kanan. Selanjutnya, vena pulmonalis membawa darah bersih dari paru ke jantung dan bermuara di atrium kiri. Selanjutnya ada vaskularisasi pulmoneri. Nah, ini ya vaskularisasi pulmoneri, ini cukup kompleks. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, dari jantung itu akan keluar dua percabangan namanya arteri pulmonalis. Jadi si arteri pulmonalis itu akan memperdari alveoli, kemudian di alveoli akan terjadi pertukaran oksigen dengan CO2 dengan oksigen. Kemudian setelah oksigen bersih masuk ke dalam alveoli akan ditarik oleh vena pulmonalis. Kebalikannya ya. Kalau di tubuh kita yang menangkap O2 itu yang menyebarkan O2 itu arteri, sedangkan kalau pada di pulmo itu yang menangkap O2 malah venanya gitu. Jadi itu kebalikannya ya gitu. Kemudian setelah dapat O2 si venanya akan masuk ke jantung baru disebarkan ke seluruh tubuh gitu. Ini yang anatomi yang satu kesatuan ya antara jantung dan pulmo gitu. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah arteri pulmonalis gitu. Nah, seperti yang kita pelajarin sebelum-sebelumnya bahwa arteri itu diberi warna merah, sedangkan vena itu diberi warna biru. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan kalau arteri dan vena pada pulmo itu berbeda mekanisme kerjanya, makanya di sini pulmonary artery diberi warna biru karena pulmonary artery di sini membawa darah kotor,
yang nanti akan dioksigenasi oleh paru. Setelah itu darah bersihnya masuknya itu ke vena pulmonalis, nanti malah vena yang berwarna merah seperti itu. Ini bisa dilihat, ini ada main pulmonary artery, kemudian ada pulmonary valve. Pulmonary valve itu keluarnya dari atrium dari ventrikel kanan gitu ya, nanti masuk ke main pulmonary artery, kemudian ke seluruh paru, ke seluruh alveolus. Setelah dari alveolus nanti ditarik oleh vena gitu. Nah, gimana sih cara kerja deoksigenasi pada paru-paru itu? Nah, jadi begini. Jadi di sini ada bronchopulmonary arterial anastomosis. Jadi ini udah yang struktur terkecil dari arteri gitu. Kemudian dia akan masuk ke bronchial artery. Nah, dari bronchial artery ini itu dia akan masuk ke dalam sistem kapileri. Setelah dia masuk dalam sistem kapileri, dia akan deoksigenasi dan bronchial vein akan membawa darah bersihnya gitu. Nanti akan masuk ke azygos vein, barulah dia nanti masuk ke ke jantung lagi gitu. Kebalik ya. Ini untuk dari tubuh itu kan bronchopulmonary arterial anastomosis, bronchial artery, bronchopulmonary vein, terus azygos vein. Kemudian nanti pulmonary vein itu berwarna merah, dan pulmonary artery itu berwarna biru. Nanti di sini akan terjadi pertukaran. Gitu. Nah, selanjutnya ada thorax main vasculature. Thorax main vasculature ini merupakan cabang utama atau aorta utama di dalam tubuh gitu. Namanya juga main, jadi dia yang utama. Jadi di sini biasa disebut dengan istilah candy cane aorta gitu, atau kalau di imaging disebutnya candy cane view. Kenapa candy cane view? Karena bentuknya itu seperti gulali ya bentuknya gitu. Nah, jadi ini di ujung sini itu nanti ventrikel kiri itu akan nyambung ke si main aortanya ini gitu. Nanti ascending aorta, kemudian dari ascending aorta itu akan ke seluruh tubuh gitu. Nah, letak ketinggian si arcus aorta atau lengkungan aorta itu di dalam torak. Oleh sebab itu disebutnya thorax main vasculature. Nah, dari thorax main vasculature ini ada namanya ascending aorta atau aorta yang naik ke atas. Kemudian ada di arkusnya atau di putarannya itu bercabang menjadi 3. Yang pertama ada arteri innominata, kemudian ada left common carotid artery, dan yang selanjutnya ada left subclavian artery gitu. Nah, untuk left subclavian artery itu akan memperdarahi ekstremitas kiri, kemudian left common carotid artery akan memperdarahi karotis atau naik ke kepala ya. Kemudian arteri innominata ini nanti akan bercabang menjadi 2. Yang pertama ada right subclavian artery yang memperdarahi ekstremitas kanan, dan right common carotid artery yang akan masuk ke kepala. Jadi nanti di karotis itu ada left and right artery gitu. Kemudian dari arc atau dari arcus dia akan turun, namanya descending thoracic aorta. Nah, dari descending thoracic aorta ini akan masuk ke daerah diafragma. Nah, menembus diafragma, nanti dari diafragma ke bawah itu masuknya abdominal aorta gitu. Ini ya abdominal aorta, nanti akan kita pelajarin selanjutnya setelah ini gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem venanya atau sistem drainnya gitu. Nah, untuk sistem drainnya ini di sini ada hemiazygos vein, itu vena yang kecil-kecil, itu yang dari kapiler ke vena. Nanti setelah masuk ke vena akan dikumpulin ke dalam main vein, nanti masuklah dia ke vena cava superior gitu. Vena cava superior, kemudian tadi superior untuk yang drainase dari daerah atasnya atau daerah kepala. Jadi nanti di sini namanya hampir sama, ada right brachiocephalic, kemudian ada left brachiocephalic gitu. Ada left subclavian, ada right subclavian. Subclavian itu yang masuk yang mengambil darah dari ekstremitas kanan, left subclavian dari ekstremitas kiri.
Kemudian ada internal jugular, itu nanti di leher letaknya, itu bersandingan dengan carotid artery seperti itu. Nah, kalau kita jadikan satu, vaskularisasi torak itu bentuknya akan seperti ini. Nah, tadi kita lihat satu persatu arteri dan vena, sekarang kita jadiin satu langsung. Namanya vaskularisasi kalau jadi satu. Nah, vaskularisasi ini dari jantung ini bisa dilihat nih. Left pulmonary artery berwarna biru ya untuk arteri pulmonari. Ada left, kemudian ada right. Kemudian di sini ada warna biru, ada superior vena cava. Kemudian ini ada arcus aorta yang tadi bercabang 3 tadi ya. Kemudian di sini ada brachiocephalic vein seperti itu. Gitu. Jadi kalau dijadiin satu itu akan terlihat lebih ribet. Oke, kita langsung lanjut ke anatomi radiologinya. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu nih ronsen torak yang sudah sangat familiar di teman-teman, itu biasa ronsen ya. Nah, gambaran ronsen itu akan menunjukkan kontur-kontur dari organ-organ yang ada di dalamnya gitu. Hanya bayangan-bayangannya saja atau konturnya. Bisa dilihat di sini hemisfer itu bisa terbaca dari kontur paru itu bisa membaca kontur paru itu bisa membaca lobus paru. Nah, tadi kan yang kanan ada 3 lobus, yang kiri ada 2 lobus, kelihatan ya ada garisnya gitu. Kemudian ada terlihat bayangan jantung, kemudian terlihat arcus aorta bagian belakang, kemudian ini ada gaster atau di sini ada gastric bubble, ada gaster atau lambung gitu ya. Kemudian ada bayangan inferior vena cava, kemudian ada manubrium, superior vena cava juga terlihat gitu. Nah, kalau dari potongan dari proyeksi lateral itu kita bisa melihat aortanya turun ke bawah gitu ya. Kemudian kita masih bisa melihat gastric bubble juga, kemudian right ventricle, ada sternum gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada DSA pulmonary. Nah, DSA pulmonary ini merupakan mungkin teman-teman sudah belajar ya, digital subtraction angiography atau angiografi menggunakan fluoroskopi gitu ya. Jadi untuk DSA pulmonary ini dia itu ngeliatnya satu-satu, nggak bisa sekaligus. Jadi dia ngeliatnya right dulu atau left dulu. Nah, pada kasus ini kita melihat yang right dulu gitu. Nah, nanti gambarnya tuh persis nih ya sama kayak yang anatomi kita pelajarin tadi ya, cabang-cabangnya gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang gambarnya. Ini bisa dilihat ada RPA, right pulmonary artery, kemudian ada LPA, left pulmonary artery, kemudian ada cabang kecil-kecilnya, ada yang bronchiolus, ada alveolus gitu ya. Nah, kemudian ada DSA aorta thoracalis yang tadi saya bilang candy can view. Nah, di sini ada DSA-nya. Ini arcus aorta, kemudian cabang menjadi 3. Masih sama kan gambarnya kan. Jadi untuk DSA ini dia itu gambarnya real time. Jadi kita semprot kontras sambil kita fluoroskopi gitu. Jadi akan terlihat langsung aliran darahnya lancar atau tidaknya, tersumbat atau tidaknya seperti itu. Nah, ini kalau yang dia ngelihat ke atas leher, lebih ke atas, jadi arcus, kemudian kelihatan subclavian kanan, ini internal carotid arteri kiri, terus ini ada arteri innominata, right internal carotid, kemudian ada right subclavian arteri. Oke, selanjutnya vaskularisasi itu juga dapat dilihat dengan modalitas CT scan. MSCT torak dengan windowing lung itu dapat melihat. Ini tanpa kontras ya. Windowing lung itu dia untuk melihat paru-parunya. Nih, paru-parunya tuh sampai si alveoli itu bisa kelihatan semua. Tuh, sebentar ya. Jadi di MSCT torak dengan windowing lung itu dapat melihat ini ada pulmonary trunk atau main pulmonary artery, kemudian ada upper lobe,
upper lobe paru. Kemudian di sini bisa dilihat juga ada ascending aorta yang tadi keluar dari atrium kanan ya. Kemudian ada descending aorta itu yang turun ke area abdomen atau turun ke melalui diafragma ya. Kemudian nah, selanjutnya ini juga ada yang lebih slice lebih ke bawah lagi, itu descending aorta akan kelihatan. Kemudian bisa dilihat juga di sini ada heart atau jantung ya. Nanti di jantung ini juga kelihatan si atriumnya, kemudian dan pembuluh-pembuluh darahnya gitu. Nanti untuk anatomi cross sectional akan dipelajari lebih lanjut oleh pemateri lainnya gitu. Nah, di sini selanjutnya ada MSC thorax, windowing, mediastinum. Nah, kalau dengan mediastinum untuk melihat pembuluh darah kita memerlukan kontras. Nah, oleh sebab itu di sini arterinya atau pembuluh darah terlihat lebih putih karena kita masukin cairan yang namanya kontras gitu. Nah, MSC thorax dengan windowing mediastinum ditambah dengan kontras dapat melihat pembuluh darah yang ada di dalam torak itu sendiri. Di sini ada terlihat SVC, superior vena cava itu terlihat. Kemudian ada aortic arc atau arcus aorta. Kemudian ada beginning of descending aorta itu aorta descendant yang baru banget yang keluar dari aorta ngongkong jadi baru banget turun. Kemudian agak ke bawah lagi kita bisa melihat ascending aorta, kemudian ada main pulmonary artery gitu. Terus ada left pulmonary artery, ada right pulmonary artery. Di sini ada SVC atau superior vena cava gitu. Tadi aja kita belajar anatomi aja itu ribet ya yang daerah main vascularization ini ya. Nah, begitu pula dengan si CTA-nya gitu atau yang CT angiografinya gitu. Kemudian di sini ada aorta atau aorta thoracalis gitu. Nah, lebih ke bawah lagi itu ada aortic root itu cabang utama dari arcus aortanya yang baru keluar dari jantung. Kemudian ada pulmonary vein atau vena pulmonary dan ada left atrium. Nah, gitu. Terus di sini ada lumen, di sini seperti ada masalah ada true lumen dan false lumen. Nah, di sini ada masalah pada lumen aorta thoracalisnya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa loh ngerekonstruksikan itu menjadi potongan koronal dan sagittal. Kalau dari potongan koronal itu gambarnya seperti ini gitu. Ada SVC, superior vena cava, ada right internal pulmonary vein, left internal pulmonary vein gitu. Terus ada right superior pulmonary vein, left superior pulmonary vein gitu. Kemudian ada pulmonary artery gitu. Nah, kalau dari sagittal itu bisa kelihatan banget tuh candy cane view-nya. Jadi di sini ada AA, arcus aorta, kemudian arc itu yang pas lengkungannya, kemudian ada isthmus itu bukan bagian dari pembuluh darah, isthmus itu merupakan bagian dari adrenal gland gitu. Kemudian ada DA itu descending aorta. AA ini ascending aorta, terus arc, terus DA atau descending aorta. Nah, ini 3D virtual rendering technique atau VRT dari MSCT thorax gitu. Nah, jadi dari MSCT thorax itu kita bisa ngerekon 3D, nanti terlihatnya akan seperti ini gitu. Ini posisinya jantungnya dipotong gitu. Jadi kita hanya fokus pada pulmonary artery and vein atau pulmonary vascularization. Jadi pada pulmonary vascularization itu gambar akan seperti ini. Nah, sedangkan kalau jantungnya belum kita potong itu gambarnya akan seperti ini gitu. Jadi masih nyatu nih. Jantungnya belum dibuang gitu. Jadi untuk teknik pemeriksaan antara coronary artery, coronary vascularization sama pulmonary vascularization itu cukup berbeda ya, karena mereka deketan, jadi kita harus ngepotong mana yang mau dicek, pulmonerinya atau si kardiaknya seperti itu. Nah, selanjutnya ada MRI thorax. Nah, untuk MRI
Untuk MRI itu gambarannya seperti ini. Jadi MRI itu dia bisa bekerja seperti DSA atau digital substrate angiography. Bedanya kalau MRI itu menggunakan magnetik gitu. Jadi ini real time MRI imaging, atau biasanya kalau di MRI itu disebut dengan 4D imaging. Jadi 4D imaging ini itu proses memasukkan media kontras berbarengan dengan scan. Nanti akan terlihat seperti ini gitu. Nah, di sini bisa dilihat vena vena subclavian kiri itu sangat menyangat atau sangat tegas. Berarti di sini pemasukan media kontras itu melalui vena kiri gitu, vena ekstremitas kiri atau subclavian kiri. Nah, dari subclavian kiri dia akan masuk ke SVC atau superior vena cava. Masuk dari superior vena cava akan masuk ke jantung. Ini kelihatan banget ya. Jadi kelihatan sistem pembuluh darahnya nih masuk ke jantung, kemudian ngelewatin paru, baru arkusnya menyangat. Sehabis arkus seluruh tubuh menyangat, baru semuanya hilang dan masuk ke jantung lagi, seperti itu. Nah, ini untuk anatominya ya. Di sini ada ascending aorta, ada arcus aorta, kemudian ada descending aorta, ada heart, pulmonary artery and vein, ada pulmonary yang right, ada yang left. RT itu right, LT itu left ya. Tuh. Nah, ini untuk yang MIP atau MIP ini bisa dipilih berdasarkan dengan scan, bukan scan time, itu namanya seperti scan time. Jadi dia itu bisa memilih fase pemasukan kontras. Jadi namanya bukan scan time tapi itu fase. Nah, ada fase itu berapa detik kita ambilnya. Jadi misal kayak gini tadi kan dia kan langsung seluruhnya akan menyangat, tapi ada detik-detikannya. Nanti kita akan ngambil fase pulmonary, kemudian dari fase pulmonary kita bisa juga ngambil fase yang aortanya. Nah, ini bisa kelihatannya yang dari gambaran seperti ini, semua menyangat, kita bagi-bagi lagi fasenya jadi bisa salah satu gitu. Jadi kalau di CT scan kita modelnya motong atau ngebuang yang tidak perlu kita evaluasi. Kalau di MRI kita bisa pilih fase gitu. Jadi kita bisa pilih fase pulmonary atau fase arteri arcus aorta gitu. Oke. Selanjutnya